Kita sudah sampai di segmen terakhir, Mbak Irma, kematangan psikologis ketika seorang menikah di usia muda. Ketika punya anak, challenge-nya banyak sekali, kemudian dia juga kemampuan untuk mengontrol emosinya juga belum matang gitu. Ya. Ini juga bisa jadi satu sebab ya? Ya, bisa jadi pemicu, karena memang dari banyak jurnal dan penelitian sih sebenarnya, jadi dan juga teori-teori perkembangan psikologi yang ada gitu ya, memang tugas perkembangan menikah itu kan di atas umur 21 tahun ke atas gitu ya, sehingga kalau misalnya menikah di bawah itu, tugas perkembangan yang lainnya belum terpenuhi gitu kan, sehingga biasanya akan jadi konflik. Nah, kemudian biasanya juga sih dari sisi pengambilan keputusan gitu ya, lalu dari sisi misalnya faktor ekonomi gitu ya, itu juga bisa menjadi problem pada akhirnya, karena dari kematangan emosinya, kematangan psikologisnya sebetulnya memang belum di tahapan itu gitu ya, sehingga akibatnya menyulitkan mereka juga gitu kalau memang seseorang ini belum matang secara psikologis gitu. Jadi ya solusinya adalah menikah di usia yang tepat sebetulnya, nggak terlalu kecepatan juga gitu. Ya, pokoknya intinya gini, yang penting siap dari segala aspek, siap secara fisik gitu ya, karena kalau misalnya kita bicara faktor kehamilan gitu ya, itu kan dibutuhkan juga kondisi rahim yang lebih sehat, yang lebih matang dari gitu sisi ya. kesehatan Betul, itu kemudian dari sisi psikologis gitu ya, dari sisi banyak hal lah itu kita perlu pertimbangkan. Baik. Gitu. Kita posisinya adalah sebagai tetangga, katakanlah ketika kita melihat tetangga kita melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya. Kadang kita ingin interfere tapi takut dibilang ikut campur gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai tetangga gitu? Sebetulnya gini, kalau misalnya kita bertetangga ini kan sebetulnya harus saling membimbing gitu ya, harus saling memperhatikan gitu ya, karena kan ini masyarakat terdekat gitu ya, lingkungan terdekat gitu. Sehingga ketika ada anak tetangga kita yang kita tahu sekali bahwa diperlakukan tidak adil, seringkali misalnya dikasari dari sisi verbal maupun fisik, mental dan lain sebagainya, sangat boleh sekali gitu dan sangat wajib sekali sebetulnya orang-orang di lingkungan luarnya ini untuk melapor gitu ya. Jadi mungkin kadang-kadang saya enggan, saya takut gitu ya. Kebanyakan sih yang saya rasa takut gitu ya. Lebih karena saya takut gitu ya. Jadi saya tahu nih, tapi saya takut, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Boleh saja kita melapor gitu ya, karena kan sekarang sudah ada banyak layanan ya, layanan-layanan yang memang menerima laporan-laporan tentang kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga gitu. Sehingga boleh saja kok kita melapor, karena akan membahayakan anak itu juga gitu dan membahayakan keluarga tersebut gitu ya. Jadi kalau memang di situasinya sulit sekali, anak tersebut tiap hari dan tiap kali frekuensi mengalami kekerasannya itu semakin sering, memang akan diamankan gitu untuk menghindari kasus kekerasan yang berat atau kematian. Gitu. Ketika membutuhkan bantuan dari pihak ketiga lah ya, untuk misalnya keluarga-keluarga yang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, sebetulnya layanan konseling di Indonesia di kita tuh sudah baik atau belum sih? Sudah easy to reach nggak, Mbak Irma? Jadi sebenarnya banyak kok lembaga-lembaga non-profit gitu ya lainnya yang menyediakan layanan konseling bagi semua keluarga gitu ya. Hanya saja memang mungkin gitu ya, tadi rasa kekhawatiran, ketakutan bahwa ini belum lagi merasa malu sepertinya tidak bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Aib keluarga. Nah, hal-hal tersebut yang biasanya mengganjal dan pada akhirnya masalahnya jadi nggak selesai gitu ya. Nah, sementara ini sih kalau kita dari sisi psikologis, layanan psikologis ini memang sudah merambah kemana-mana gitu ya. Jadi fungsi konseling itu harusnya sebetulnya dimanfaatkan gitu. Sehingga jangan lagi ada rasa takut dan sudah pasti semua konselor itu juga ada kode etiknya tersendiri gitu ya, sehingga privasinya akan dijamin juga gitu ya. Akan dijamin kerahasiaannya juga. Gitu. Baik, Mbak Irma, terima kasih sudah hadir di Live Talk kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi banyak keluarga di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, pemirsa, demikianlah dialog Live Talk hari ini. Anda bisa merekomendasikan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Live Talk setiap hari. Saya Wiki Ardian, sampai jumpa.